Ya, dari tadi satu kita ini supaya berimbang, artinya kan, ya kan, seseorang dilaporkan juga kan harus dasar-dasar cumanan ya, kan gitu ya, artinya harus dasar. Nah, ini kalau tidak mendasar kan ya permintaan kita dihentikan lah, ya. Kalau tidak mendasar begitu kan permintaan kita dihentikan. Masa alat bukti yang tanggal lapornya tanggal 10, alat bukti tanggal 28 diambil. Mana mungkin kita melaporkan sesuatu, lapor sekarang untuk masa depan, kan nggak pernah terjadi seperti itu kan, ya. Nah ini jadi pelajaran juga buat penyidik gitu. Artinya jangan juga ya kan laporan tanggal 10, kemudian yang diambil percakapan Ibu Elida tanggal 28, kapan Bu Elida? 28 Mei, tanggal 10, jadi sekarang saya melapor untuk 2 minggu berikutnya, gitu. Ya jadi nggak apa-apa, tapi inilah pembelajaran ya. Polri juga kan, ya kan manusia. Artinya kan penyidik, ya kan, istilahnya juga kan perlu belajar lah ya. Ini pemahaman aja. Jadi saya rasa saya mewakili Pradi Bersatu, saya minta, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kabar Eskrim, kepada Pak Karuwasidik ya, Pak Korwas dan jajarannya sebelumnya. Terima kasih sudah mengakomodir permintaan kita untuk digelarkan tolong terkait perkara Bang Rasman ini dengan Bang Hotman. Artinya gitu. Ya karena sudah dilaksanakan ini hari, kami pertama-tama ucapkan terima kasih yang berlimpah lah ya. Terima kasih, sangat-sangat terima kasih. Ya sekian saya rasa ya dari saya ya selaku Wakil Ketua Umum Pradi Bersatu ya. Terima kasih. Terima kasih. Bentar. Saya nggak mat. Baik, terima kasih teman-teman di media yang selalu setia untuk memantau perkara ini. Ini memang perkara yang sangat menarik. Laporan Hotman Paris terhadap pelecehan seksual yang dahulunya ataupun awalnya itu kita laporkan mewakili klien kita Iklim Hakim, itu secara aturan, secara perundang-undangan melalui surat keputusan 3 menteri, keputusan bersama 3 menteri, harusnya perbuatan tindak pidana yang didasarkan dahulu itu yang terlebih dahulu harus dibuktikan. Apakah ini perbuatan fakta atau tidak gitu. Jadi pelecehan seksual ini harusnya dulu dibuktikan sama penyidik. Ya kan? Aduan masyarakat yang tanggal 25 Mei kita ajukan, harusnya ini terlebih dahulu dibuktikan. Ya kan? Betul tidak? Ada atau tidak perbuatan pelecehan seksual? Baru kemudian sang Hotman Paris ya kan, di mana yang menjadi terlapor di dalam perkara itu bisa menuntut kita ataupun melaporkan kita terhadap dugaan pencemaran nama baik, kan gitu. Artinya clear dulu poinnya di situ, baru bisa perkara terhadap pencemaran nama baik itu naik, kan gitu. Itu tadi beberapa poin yang kami jelaskan di dalam pelaksanaan gelar perkara khusus. Terus kemudian kami mengingatkan kepada penyidik, jangan begitulah, kan gitu. Ini masih lawyer loh, padahal ini sesama orang-orang yang memahami hukum, sesama penegak hukum. Jangan dikriminalisasi, ya kan? Jangan sering membuat pemahaman yang berdasarkan cara berpikirnya sendiri, kan begitu. Tetap harus mengacu pada pendapat-pendapat ahli, banyak ahli yang bisa kita gunakan. Penyidik selalu mengatakan bahwa seseorang itu baru bisa mengajukan pembelaan, termasuk mengajukan saksi. Ada chart saksi yang menguntungkan untuk dia, saksi ahli itu ketika sudah ditetapkan tersangka. Kalau bagi saya tidak. Setiap orang yang dilaporkan berhak untuk membela dirinya. Bahkan saya selalu bilang itu dengan beberapa junior gitu. Tersangka, terlapor itu boleh berbohong. Saya bilang itu untuk menyelamatkan dirinya. Itu dia azas praduga tidak bersalah itu. Seseorang yang dituduhkan, dia dibebaskan oleh hukum untuk membuktikan bahwa tuduhan terhadap dirinya itu tidak benar. Tuduhan itu yang membuktikan adalah siapa? Ya orang yang menuduhkan, ya pelapor gitu. Ya, kemudian pelapor sudah menyerahkan kepada penyidik, penyidik yang membuktikan. Jadi tadi ketika gelar perkara kami menyampaikan ada 5 poin kesalahan daripada penyidik dalam penetapan tersangka kepada Dr. Ran. Yang pertama itu terkait dengan pasal 16 yang mengacu tadi telah disampaikan oleh Pak Rasman, itu hak imunitas advokat sangat jelas, iya kan Pak, itu tadi ya, sangat jelas sekali. Terus yang kedua pasal 18 bahwa advokat dengan kliennya itu tidak identik.
advokat itu diberikan kewenangan untuk menyampaikan, menjadi juru bicara terhadap kliennya, untuk berbicara di depan pengadilan ataupun di luar pengadilan, itu diberikan memang hak. Terus yang ketiga, penetapan tersangka ini bertentangan dengan SKB ataupun keputusan bersama 3 menteri pada pasal 27 ayat 3 pada poin C dan D. Poin C itu menerangkan sangat jelas sekali, kalau suatu hal yang dituduhkan pencemaran nama baik adalah sebuah kenyataan, maka itu tidak boleh dikategorikan sebagai fitnah pencemaran nama baik. Pada poin D tadi itu yang saya jelaskan sebelumnya, harusnya perkara kami duluan maju, Dumas kami itu duluan maju. Terus yang keempat, bertentangan dengan jurisprudensi yang baru saja diputus tahun 2021 yang putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi itu memutuskan tahun 2022. Ada satu perkara yang sangat identik dengan perkara ini yang terjadi di Pengadilan Negeri Gresik, dan lawyernya selamat ataupun dinyatakan bebas dan tidak terbukti melakukan perbuatan pencemaran nama baik sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Yang kelima, teman-teman semuanya masih bisa melihat dalam Instagram Pak Rasman tidak satu pun postingan sejak tanggal 25 kami tanda tangan kuasa sampai dengan putus kuasa di bulan Juni. Postingan itu 25 sampai dengan 17 Mei ya Pak ya, yang sudah kita ada 18 video. Silakan teman-teman buka, perhatikan lebih dalam. Ada tidak di situ kalimat yang unsurnya itu menuduh. Semua pernyataan Dr. Ran pada postingan-postingan itu saya garis bawahi itu selalu menggunakan kalimat diduga, jangan-jangan, presumption of innocence, ya kan? Praduga tidak bersalah gitu. Itu semua dugaan gitu. Ini yang harus dipahami terhadap kalau kita mau membuktikan sebuah unsur pidana, jangan dipotong-potong gitu. Jangan ketika saya bilang diduga, diduganya ini dihapuskan. Lalu saya bilang melecehkan seksual ini aja yang dibawa ke dalam gelar perkara, ke dalam berkas penyidikan gitu. Itu nggak bisa, semuanya harus terbuka. Tadi ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Rasman terkait dengan ada gium hukum. Lebih baik melepaskan 1.000 orang yang bersalah daripada memenjarakan 1 orang yang tidak bersalah. Itu hal menarik sekali. Hukum kita tidak boleh seperti itu. Tidak boleh ada kriminalisasi dalam sistem hukum Indonesia. Saya pikir itu aja Pak. Terima kasih. Sebelum saya. Soalnya ini tadi yang dibahas Bu Ida nih, tapi ke saya yang diarahkan. Germo, biadab, dan lain-lain. Silakan Bu Ida, sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya telat datang karena saya baru nyampe, sedang di perjalanan dari Riau. Saya ditelepon oleh ada beberapa wartawan menyampaikan untuk statement agar saya lagi bermusuhan dengan Pak Hotman Paris, Bang Rasman Arif Nasution. Secara walaupun saya ini pengacara, Bang Rasman ini hubungan keluarga kami terjalin dengan baik. Nah, mungkin qadarullahnya dengan ketidakhadiran saya dibahas tersangkanya Bang Rasman Arif Nasution itu karena pembicaraan omongan saya waktu terindikasi germo dan biadab. Kenapa? Karena itu waktu itu ada laporan dari FBI tentang pornografi dan porno aksi di Instagram Pak Hotman Paris. Jadi setelah itu saya ditanya, diwawancarai oleh wartawan. Saya bilang itu sangat biadab dan seperti germo. Dia bilang ini ada perempuan masih panas, catat nomor telepon, pakai anduk biru. Nah itu semua ada buktinya gitu. Nah apa enggak terindikasi dia seperti germo? Nah jawabannya apa saat itu? Hei nenek lampir, katanya sama saya ini lebih kaya dari germo se-Indonesia. Nah apalagi kan sudah
sudah selesai bahwa dia mensetarakan dirinya dengan Germo saat itu. Nah, saya sampaikan jika Instagram pornografi dan porno aksi dihapus, saya akan diam. Ternyata kan dihapusnya pelan-pelan yang Instagram yang tentang di kolam renang, yang mencium-cium. Kita ini kan negara tim adat ketimuran, jadi nggak pantas Instagramnya seperti itu. Makanya waktu itu saya mengindikasikan dia itu seperti Germo dan pornografi porno aksinya belum jalan. Kami tetap masih ada dalam keadaan laporan. Nah itu tadi dibahasnya dasar apa terjadi tersangkanya Bang Rasman Arief Nasution. Ternyata karena yang tiga yang paling krusial. Pertama, karena saya bilang dia biadab, kemudian saya bilang dia seperti Germo dan kelainan seksual. Itu kan semua indikasi karena arogansinya dia, karena bebasnya dia melakukan Instagram yang sedikit tanda kutip moralitas bangsa, karena dia adalah tokoh, dia adalah pengacara terbaik, semena-mena membuat di Instagram banyak perempuan-perempuan. Kan saya sampaikan di situ, silakan kamu berhubungan dengan perempuan ratusan, tapi jangan diumbar di YouTube. Sekarang begitu tidak ada lagi, bahkan saya lihat dia juga sudah mendekati diri kepada Tuhan menurut penilaian saya, karena tadi saya lihat dia menangis, berdoa ketika menghadapi gelar perkara tadi. Itu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan ada petunjuk dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu hatinya untuk kebenaran dan kebaikan. Karena menurut saya jangan semua dijadikan hal yang gampang. Memang di Indonesia ini banyak hukum perdata, hukum pidana, hukum bisnis, tapi jangan bisniskan hukum. Ini saya nggak mau ditersangkakan Bang Rasman dengan tanpa alasan yang kuat. Makanya dan kriminalisasi, dan hari ini kadarulahnya saya telat, ternyata saya yang dibahas tentang pornografi dan porno aksi, yang dalam hal itu laporan kami belum diproses sampai sampai saat ini. Nah, masih dalam BAP. Nah, mungkin Adinda semua masyarakat tahu, Indonesia tahu hebatnya Hotman Paris, kayanya Hotman Paris. Saya hanyalah pengacara desa, pengacara parubaya yang sudah tua di sini, hanya menegakkan etika dan moral. Walaupun saya tidak sempurna, tapi jangan seenak-enaknya di Instagram dia buka-buka seperti itu. Banyak kejadian seksual yang dilakukan oleh anak muda karena menonton Instagram Pak Hotman Paris. Mungkin itu mudah-mudahan tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan jika semuanya bisa menurunkan ego, bisa menurunkan ini. Persoalannya apa sih? Apa masalahnya dengan ini? Kayak saya lihat tidak ada masalah, hanya sekedar ribut-ribut yang tidak ada mutunya. Kalah jadi arang, menang jadi debu. Mari kita renungkan bahwa kebenaran itu tidak akan pernah tertukar, bahwa jika kita mengusik orang, suatu saat orang akan mengusik kehidupan kita. Terima kasih. Kemudian